makhluk Tuhan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah makhluk Tuhan yang hidup dan bernyawa, bisa bergerak, bernapas dan berkembang biak. Dan makhluk yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup dan tidak bergerak, tidak bernapas. Nah, dua-duanya ini saling membutuhkan. Batu-batuan itu butuh perlindungan. Butuh perlindungan dari makhluk hidup. Faktanya, setiap batu itu akan ditutupi oleh lumut. Dan lumut juga dia butuh tempat singgah. Di antaranya adalah bebatuan. Jadi lumut bisa tumbuh di atas batu. Kenapa demikian? Allah alam. Inilah hebatnya Allah menciptakan makhluk ya. Dan tumbuh-tumbuhan yang lain itu hidup di atas lumut-lumut tadi. Jadi setelah bebatuan itu ditutupi oleh lumut-lumut, kemudian akan tumbuh spesies baru, tumbuh-tumbuhan spesies baru. Kenapa? Karena lumut itu sendiri dia akan berubah menjadi pupuk setelah mati, karena lumut itu adalah tumbuhan paling rendah ya, tumbuhan paling rendah. Dan ketika dia udah mati membusuk kemudian jadi pupuk, dan disitulah tumbuhan-tumbuhan yang sedikit agak tinggi dia akan tumbuh. Dari situ asalnya. Nah, kemudian setelah adanya tumbuhan, maka terjadilah yang namanya hewan, diciptakanlah hewan dengan sumber makannya yang sudah ada di tumbuhan tadi. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan hewan kalau hanya ada lumut saja di dunia ini, di muka bumi ini. Karena itu Allah menumbuhkan dulu tumbuh-tumbuhan, aneka ragam hayati, tanam-tanaman yang berbuah, berbunga, dan pucuk-pucuknya, umbinya bisa dinikmati oleh makhluk yang disebut dengan hewan. Setelah bumi ini dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, maka Nabi Adam mulai dipindahkan oleh Allah, diusir dari surga dalam sejarah karena melanggar aturan. Ini itulah skenario Allah itu luar biasa. Wallahu alam ya, kita tidak pernah tahu tuh apa tujuan Allah mengusir Nabi Adam ke muka bumi ini. Karena faktanya Nabi Adam ada di muka bumi. Dan konon di dalam Al-Quran itu, sebelum ke muka bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa itu berada di taman surga ya, di sisi Allah. Allah alam, kita tidak pernah tahu tuh di mana tuh taman surga yang waktu Nabi Adam diciptakan itu di mana? Itu di alam malakut. Karena dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah dialog dengan malaikat, memberikan informasi kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Walaupun malaikat itu protes karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah di muka bumi. Maaf, maka Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Bahasanya kan begitu. Saya lebih tahu daripada kalian. Dan ternyata setelah diuji coba, diadakan ujian, diadakan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada malaikat supaya malaikat menyebutkan nama-nama benda yang ada di bumi. Satu pun malaikat tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan Allah. Tetapi ketika Adam dicoba suruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di bumi, Adam bisa menyebutkan dan Nabi Adam lulus. Jadi Nabi Adam manusia lebih cerdas daripada malaikat. Tetapi kecerdasan itu harus dilatih dan harus diasah dan juga harus diminta kepada Tuhan. Karena itu ketika Anda ingin lebih hebat dari orang lain, ingin hebat daripada makhluk lain, maka kita harus mengasah potensi diri kita, jangan menyerah pada keadaan. Kenapa? Karena nasib suatu kaum, nasib seseorang tidak akan berubah kalau kita tidak ada ikhtiar untuk berubahnya sendiri. Manusia itu punya power untuk bisa terbang ke langit. Maaf, yang maksud saya langit itu adalah angkasa.
melalui pesawat yang diciptakannya. Kalau kali ini mungkin ada kabar bahwa kita pernah dengar bahwa manusia sanggup ke bulan, bahkan ke planet lain. Mungkin 1000 tahun yang akan datang manusia sudah bisa singgah di planet lain. Wallahu alam. Karena perkembangan pengetahuan ini semakin cepat. Dulu kita tidak bisa ngobrol dengan teman kita, dengan saudara kita yang ada di luar negeri ya. Kita harus menggunakan surat, dan itu juga bersminggu-minggu, berbulan-bulan. Tetapi sekarang dalam hitungan detik kita sudah bisa komunikasi, bahkan bisa saling melihat wajah saudara kita. Itulah kemajuan teknologi canggih. Jadi ke depan mungkin manusia bisa hidup di mana saja dengan teknologi canggih, bisa hidup di dalam laut, bisa hidup di atas pohon, dan juga bisa hidup di angkasa. Kenapa? Jika Tuhan menghendaki, semuanya tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Saya Ibnu Ahmad, undur diri. Assalamualaikum.